Saat matahari terbit di atas tanah Mali, Afrika, di tengah padang pasir ditemukan puing-puing tidak dikenal berserakan. Dan itu bukan puing-puing kecelakaan mobil, melainkan puing-puing milik sebuah pesawat. Bagaimana sebuah penerbangan rutin dari Burkina Faso ke Aljazair berakhir di sana? Algeri sendiri merupakan maskapai yang berasal dari Al Jazeera, didirikan tahun 1947. Siapa sangka, maskapai ini pernah terlibat sebuah kecelakaan mengerikan. Tanggal 24 Juli tahun 2014, sekitar pukul 1:15 tengah malam waktu setempat, sebuah pesawat MD-83 dengan registrasi ECLTV milik maskapai Algeri dengan nomor penerbangan 5017 lepas landas dari Burkina Faso menuju ke Al Jazair dengan 110 orang penumpang dan 6 orang kru. Jika sesuai dengan rencana, maka pesawat itu akan mendarat di Al Jazair pada pukul 5:10 pagi waktu setempat. Pesawat MD-83 yang digunakan telah berusia 18 tahun dan ketika itu sedang dioperasikan oleh Swift Air untuk Air Algerie. Pesawat itu diterbangkan oleh seorang kapten bernama Agustin Comeron Mohio, 47 tahun dengan sekitar 12.988 total jam terbang, dan seorang first officer wanita bernama Isabel Goskaimari, 42 tahun dengan 7.016 total jam terbang. Selain 2 orang kru kokpit, ada 4 pramugari, dan ke-6 kru pesawat tersebut semuanya berasal dari Spanyol. 15 menit setelah pesawat itu lepas landas, pilot meminta untuk menyimpang dari jalur penerbangan karena kondisi cuaca yang buruk. Jadi saat itu kedua pilot melihat adanya awan badai yang berada di jalur penerbangan mereka. Kemudian mereka meminta belokan ke kiri dan diizinkan oleh ATC. Saat itu pesawat mengelilingi badai sekitar pukul 1:30 malam waktu setempat. Pendakian saat itu normal dan tidak ada hal yang aneh. Kemudian saat itu petugas menara kontrol meminta kedua pilot untuk menghubungi lagi ATC ketika pesawat sudah mencapai waypoint berikutnya. Pada pukul 1:40 malam waktu setempat, pesawat mulai memasuki lapisan awan dingin yang memiliki tingkat turbulensi tertentu dan gumpalan kristal es. Karena pada saat itu kondisi cuaca buruk, Kapten bertanya kepada First Officer, apakah ada tumpukan es di sayap pesawat? Tapi pada saat itu First Officer menjawab tidak ada tumpukan es. Untuk antisipasi, Kapten memerintahkan First Officer untuk menyalakan anti-ice. Tapi kemudian beberapa saat selanjutnya Kapten mulai memperhatikan sesuatu yang salah. Ia bertanya kenapa kecepatan pesawat itu menurun, seolah-olah pesawat tidak memiliki tenaga. Karena pada saat itu menurut First Officer tidak ada tumpukan es di pesawat atau di sayap pesawat, maka kemudian Kapten memerintahkan First Officer untuk menonaktifkan anti-ice. Nah, Kapten menganggap bahwa anti-ice akan menghabiskan terlalu banyak energi di pesawat. Kapten meminta agar anti-ice itu dimatikan sebentar, hanya untuk beberapa saat saja. Tapi untuk sebuah alasan yang tidak diketahui, kecepatan pesawat terus turun. Dan kecepatan pesawat itu menjadi sangat rendah. First Officer bertanya kepada Kapten, haruskah kita mencoba untuk menghubungi pihak maskapai? Dan Kapten menjawab untuk saat ini belum. Saat itu pesawat masih terus meluncur dengan kecepatan 210 knots, lebih lambat dari yang seharusnya. Setelah beberapa hal dilakukan oleh Kapten dan First Officer, tapi keduanya mengetahui bahwa upayanya tidak berhasil. Maka kemudian, karena tidak adanya perubahan dalam kecepatan pesawat, Kapten memutuskan untuk kembali ke bandara asal. Saat itu First Officer langsung melapor kepada ATC. Izin untuk kembali ke bandara asal diberikan oleh ATC. Sampai saat itu ATC memberikan izin tapi mereka belum tahu dan belum diberitahu oleh kedua pilot mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan itu. Penerbangan 5017 dalam masalah besar jika kecepatannya terus menurun, maka mereka akan tiba-tiba saja mengalami stall. Pesawat akan berhenti dan jatuh dari langit. Dan memang benar beberapa saat setelahnya hal yang paling menakutkan terjadi, di mana tiba-tiba saja stick shaker aktif. Hal itu menunjukkan bahwa pesawat hampir saja mengalami stall. Maka kedua pilot harus segera mengantisipasi atau membuat sebuah respon. Pesawat mengalami stall dan saat itu autopilotnya terputus. First Officer mulai berteriak kepada Kapten dan mengatakan, "Kapten, perbaiki posisi pesawatnya, Kapten, perbaiki sikap pesawatnya, Kapten, perbaiki pesawat ini."
Saat itu posisi pesawat mulai roll ke kanan dan posisi hidung pesawat terus terangkat. First officer berteriak, "Ya Tuhan!" disusul dengan teriakan lain dari para penumpang. Sulit dibayangkan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Yang jelas, semua penumpang di dalam penerbangan mulai ketakutan. Karena sikap pesawat saat itu tidak stabil, first officer berteriak kepada kapten untuk menarik kolom kontrol. Untuk beberapa saat, upaya yang dilakukan first officer dan kapten berhasil. Posisi pesawat itu pulih dan mendatar. Hidung pesawat mulai turun, tapi anehnya pesawat tidak kembali pada posisi mendatar. Hidung pesawat justru terus turun dengan sangat tajam dan membuat posisi pesawat itu turun menukik. Dari rekaman CVR terdengar teriakan kedua pilot. Mereka berteriak, "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Kemudian terdengar suara kapten yang memerintahkan agar first officer membantunya untuk menarik kolom kontrol. First officer saat itu juga berteriak, "Tarik, tarik!" Tapi apapun upaya yang dilakukan oleh kedua pilot tidak berhasil membuat hidung pesawat kembali naik. Walhasil, hanya beberapa saat setelah kedua pilot berusaha untuk memperbaiki sikap pesawat, pesawat itu jatuh menghantam tanah. Sementara itu, ATC tiba-tiba saja kehilangan penerbangan 5017 dari radarnya. Diduga sekitar pukul 1:47 tengah malam waktu setempat, pesawat itu jatuh menghantam tanah. Pesawat itu jatuh di wilayah gurun di sekitar Mali pada pukul 2:50 malam waktu setempat. Karena tidak ada respon dari kedua pilot, maka kemudian upaya pencarian dan penyelamatan segera dilakukan. ATC menekan tombol darurat. Hal itu menandakan bahwa layanan kedaruratan harus segera bersiap untuk menuju ke lokasi di mana terakhir kali pesawat itu terlihat di radar. Pada pukul 4:38 pagi waktu setempat, penyelamatan dan pencarian dilakukan, tapi mereka tidak bisa menemukan di mana lokasi pesawat hilang itu. Selama berjam-jam, penerbangan 5017 tidak kunjung ditemukan. Justru tersebar beberapa informasi mengenai di mana sebenarnya lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Namun, informasi itu beberapa kali datang dari berbagai pihak, tapi posisi pesawat tidak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya setelah 13 jam 45 menit pencarian dilakukan, akhirnya jam 18:23 malam waktu setempat, lokasi jatuhnya penerbangan 5017 ditemukan. Pesawat itu ditemukan jatuh di dekat Gosi. Personil PBB kemudian diterjunkan untuk mengamankan lokasi kecelakaan. Mereka harus mengamankan reruntuhan yang ditemukan. Pada saat itu, tim evakuasi kebingungan. Mereka hanya menemukan puing-puing kecil dan bagian-bagian dari pesawat, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasi pesawat apa yang sebenarnya jatuh di lokasi tersebut. Karena tidak ada keterangan ataupun tulisan yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut merupakan penerbangan 5017, pesawat yang hilang selama belasan jam. Televisi Prancis menunjukkan atau menayangkan gambar lokasi reruntuhan yang diambil oleh seorang tentara dari Burkina Faso. Rekaman singkat tersebut menunjukkan daerah terpencil dengan puing-puing berserakan yang tidak dapat dikenali. Ada potongan-potongan logam tapi sulit untuk diidentifikasi, dan bahkan para penumpang dari penerbangan itu juga sulit untuk diidentifikasi. 24 Juli pukul 22 malam waktu setempat, petugas tanggap berada di lokasi kecelakaan, mengambil foto pertama lokasi kecelakaan. Keesokan harinya ketika kondisi cuaca cerah, semuanya menjadi lebih jelas. Sebuah jet bernilai jutaan dolar telah hancur menjadi potongan-potongan yang menutupi area selebar 300 meter. Dari runtuhan pesawat, mereka menemukan black box. Awalnya CVR mengalami kerusakan tapi akhirnya bisa diperbaiki. Biro Penyelidikan dan Analis Keselamatan Penerbangan Sipil BIE Prancis yang membantu pihak berwenang Mali menerbitkan laporan investigasi pada bulan April 2016. Mereka menyimpulkan bahwa pada saat pesawat terbang dengan autopilot, pertambahan es pada mesin menyebabkan penurunan daya dorong. Hal itu disebabkan karena ada salah satu sensor yang tertutup oleh lapisan es. Penurunan daya dorong yang terjadi pada penerbangan 5017 itu mengakibatkan pesawat mengalami stall. Para kru penerbangan itu tidak dapat memulihkan kondisi pesawat dari kondisi macet dan pesawat jatuh ke tanah. BIE kemudian memberikan beberapa rekomendasi pada pihak maskapai, kemudian FAA dan pemerintah Burkina Faso dan juga Mali. Karena sebagian penumpang dari penerbangan 5017 itu berasal dari Prancis, maka Prancis mengumumkan 3 hari berkabung nasional setelah kecelakaan tersebut. Bendera dikibarkan setengah tiang di setiap bangunan umum mulai tanggal 28 Juli selama 3 hari. Hal yang sama dilakukan oleh Aljazair. Mereka juga mengumumkan hari berkabung selama 3 hari.
Burkina Faso sendiri mengumumkan masa berkabung selama 2 hari atas kecelakaan yang menewaskan 28 warga negaranya. Selama berkabung, bendera Burkina Faso dikibarkan setengah tiang, sementara semua perayaan publik dibatalkan. Menteri Keamanan Nasional Burkina Faso meyakinkan keluarga korban bahwa pemerintah akan melakukan segala upaya untuk menjelaskan keadaan yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2014, maskapai Air Algérie secara resmi menghentikan nomor penerbangan AH5016 dan AH5017 untuk menghormati nyawa mereka yang hilang dalam kecelakaan tersebut. Pada tanggal 24 Juli 2015, 1 tahun setelah kecelakaan itu, acara peringatan dan peringatan bagi para korban diadakan. Itulah informasi dari channel Tamara Delvi yang membahas mengenai tragedi penerbangan 5017. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.